The True Martial World. Bab 106. Judul: Pangkat Yiyun. Zhang Tan mengumumkan hasilnya satu persatu tetapi tetap tanpa ekspresi dari awal sampai akhir. Lian Chengyu. Saat Zhang Tan meneriakkan nama itu, Lian Chengyu menahan napas dan menunggu dengan tegang. Akhirnya gilirannya. Hasil yang diumumkan Zhang Tan menunjukkan masa depannya sampai batas tertentu. Apakah dia seorang elit? Seorang pahlawan? Di antara pahlawan elit, di mana dia berdiri? Tao Yun Xiao juga mulai melihat ke arah Lian Chengyu. Dari hasil Lian Chengyu, dia bisa mengatakan seberapa tinggi standar dunia yang diterima. Lian Chengyu, 17 tahun. Memperagakan teknik kultivasi. Tinju tulang harimau rib naga. Nilai: pangkat kuning, kelas 5. Peringkat kuning kelas 5. Lian Chengyu menarik napas dalam-dalam. Dia merasa seolah-olah hatinya telah diremas dengan kuat. Itu menyakitkan. Hanya peringkat kuning kelas 5. Dia secara tidak sadar berharap hasilnya akan lebih tinggi. Dia berharap Jin Longwei akan melihat bahwa dia berbeda dari orang banyak. Tapi, dia bahkan tidak mencapai puncak peringkat kuning, tetapi hanya di tengah. Meski hasil ini lebih baik dari peserta sebelumnya, hal itu mengecewakan Lian Chengyu. Sebagai manusia elit peringkat menengah, ini terlalu jauh dari tujuannya. Dia telah berusaha keras, berharap untuk meninggalkan padang gurun yang luas. Bagaimana mungkin dia bersedia menjadi elit manusia peringkat menengah? Bahkan Lian Chengyu tidak bisa melakukan cukup untuk masuk ke peringkat mistik. Tao Yun Xiao menyadari kekecewaan Lian Chengyu. Pangkat mistik adalah tanda tuan manusia. Apa tuan manusia itu? Seorang tuan manusia adalah seseorang yang mampu memerintah prajurit dan wilayah. Para jenderal dan menteri kerajaan surgawi Tai'ah dan para bangsawan dapat dianggap sebagai tuan manusia. Bukan lelucon menjadi bangsawan kerajaan surgawi Tai'ah. Mereka diberi tanah yang luas, menguasai banyak wilayah, dengan populasi besar di dalamnya. Untuk dapat menjadi peringkat mistik, bahkan peringkat mistik terendah pun akan sangat sulit. Tapi Tao Yun Xiao percaya diri. Dia ingin mendapatkan gelar bangsawan muda di semifinal pemilihan kerajaan ini. Yun Xiao, jangan berharap terlalu tinggi. Proses seleksi Jin Longwei sangat sulit. Telinga Tao Yun Xiao berdering dengan transmisi suara dari ayahnya. Ayah Tao Yun Xiao adalah seorang tokoh. Agar Tao Yun Xiao dapat hidup di lingkungan yang terlindung, selain memiliki bakat, itu karena ayahnya yang kuat. Ayahnya adalah seorang kultivator di puncak alam Purple Blood, dan hanya ada beberapa Purple Blood puncak di klan suku Tao. Dia juga masih muda, jadi posisinya di klan suku Tao sangat kuat. Puncak alam Purple Blood mungkin terdengar indah karena banyak kultivator elit dari Jin Longwei berada di puncak dunia Purple Blood. Tetapi ayah Tao Yun Xiao tahu dengan jelas bahwa meskipun mereka berada di peringkat yang sama, jarak di antara mereka masih sangat besar. Karena beberapa alasan tertentu, klan suku di hutan belantara yang luas, seperti klan suku Tao, memiliki sedikit kesempatan untuk melahirkan seorang ahli yang bisa melebihi alam Purple Blood. Ayah Tao Yun Xiao tahu bahwa hidupnya telah tertunda dan dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Karena itu, dia berharap putranya menjadi penguasa tertinggi. Dia tahu putranya sombong. Ia takut Tao Yun Xiao memiliki ekspektasi yang terlalu besar, yang mengakibatkan kemunduran. Jangan khawatir ayah. Aku tahu seberapa ketat standarnya, dan aku tahu kekuatanku. Aku tidak meminta banyak. Selama aku hampir mencapai peringkat mistik, aku akan puas. Tao Yun Xiao tahu bahwa dilahirkan di Cloud Wilderness adalah kerugian yang wajar. Untuk dapat mencapai tingkat pertama dari peringkat mistik akan sulit. Berada di kelas 1 dari peringkat mistik tidak masalah. Dia perlahan bisa naik ke atas dari pangkat rendah sampai dia menjadi seorang jenderal, menteri atau bangsawan. Tao Ping, 22 tahun, peringkat kuning kelas 4. Sun Chenghai, 19 tahun, peringkat kuning kelas 5. Zhang Tan selesai membaca nama 3 orang. Tidak ada yang melebihi Lian Chengyu.
Mereka paling banyak setingkat dengannya. Saat ini, Zhang Tan tinggal 2 orang. Tao Yun Xiao, 14 tahun, mendemonstrasikan 9 pedang misterius surga. Hasilnya adalah... Setelah mengatakan ini, Zhang Tan berhenti dan melihat ke arah Tao Yun Xiao. Tao Yun Xiao segera menurunkan lengannya dan berdiri tegak sambil menahan nafas. Orang-orang di sekitar klan suku Tao berjingkat-jingkat mengantisipasi. Mereka ingin mengetahui hasil akhir dari master muda mereka. Peringkat kuning kelas 8. Saat Zhang Tan mengucapkan 4 kata itu, otak Tao Yun Xiao disambut dengan dengungan. Peringkat kuning kelas 8? Aku hanya di peringkat kuning kelas 8? Tao Yun Xiao mengepalkan tinjunya. Bagaimana bisa begitu rendah? Dia tidak puas. Dia memiliki ambisi besar untuk masa depannya. Meskipun pemilihan kerajaan hanyalah titik awalnya, titik awal ini terlalu rendah. Bahkan Master Muda Yun Xiao tidak mencapai peringkat mistik. Seberapa sulit mencapai peringkat mistik? Surga, bumi, mistik, jajaran kuning. Mereka mengatakan ada 4 peringkat, tetapi setelah semua evaluasi, entah mereka bahkan tidak masuk ke peringkat kuning, atau mereka akan berada di peringkat kuning. Bahkan jika mereka berada di peringkat kuning, tidak ada satupun peringkat 9 yang muncul. Apa sih yang dilakukan Hakim Jin Longwei? Apa gunanya semua peringkat di atas? Untuk pertunjukan, kata beberapa orang dengan kesal. Jangan bicara omong kosong. Untuk bisa mendapatkan ranking mistik, orang tersebut akan menjadi tuan muda. Di masa depan, mereka bisa menjadi pendeta atau tokoh sekte besar. Mari kita abaikan Cloud Wilderness, tetapi bahkan di seluruh kerajaan surgawi Tai'ah, hanya ada beberapa dengan peringkat mistik. Ada banyak orang di kerajaan surgawi Tai'ah, tapi berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi jenderal, menteri, atau bangsawan? Sebagai suku besar, klan suku Tao mendapat informasi yang baik. Mereka tahu bahwa peringkat seperti peringkat surga, bumi, dan mistik dapat diabaikan. Mengumumkan itu hanya memberi penghormatan kepada orang suci dan bangsawan zaman dulu. Satu-satunya peringkat yang berarti adalah peringkat kuning. Di alam liar yang luas, itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan jika seseorang berada di peringkat di atas kelas 5 dari peringkat kuning. Orang terakhir. Ketika Zhang Tan mencapai Yiyun, sebagai orang terakhir yang muncul, yang telah membuat langit menjadi ungu, dan menghancurkan cangkir teh di peron, Yiyun secara alami mendapatkan perhatian paling besar. Semua orang tiba-tiba menghentikan diskusi mereka tentang Tao Yun Xiao, dan mulai mendongak untuk mendengar hasil Yiyun. Yiyun, akhirnya gilirannya. Aku ingin tahu dia akan menjadi peringkat yellow peringkat manakah? Dia yang memuntahkan awan itu mungkin terlihat kuat, tapi tidak bisa mengalahkan Ki Pedang Master Muda Yun Xiao. Seberapa baik dia? Semua orang mengantisipasi. Ketika Zhang Tan mengumumkan nama Yiyun, dia berhenti dan menatap tajam ke mata Yiyun. Di peron, tetua klan suku Tao memperhatikan dengan penuh. Mereka ingin tahu apa kabut ungu itu. Yiyun, 12 tahun, mendemonstrasikan teknik kultivasi. Tinju tulang rib naga. Peringkat mistik. Kelas 5. Suara Zhang Tan keras dan jelas, dan bisa didengar dari jarak 10 mil. Saat itu, orang-orang tercengang. Peringkat mistik. Yiyun benar-benar mencapai peringkat mistik dan bahkan di kelas 5. Lalu dia adalah tuan manusia muda? Dia bisa menjadi seorang jenderal, bangsawan atau tokoh sekte? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baru saja memuntahkan beberapa awan ungu dan dia dinilai sebagai peringkat mistik kelas 5. Banyak orang lambat bereaksi. Mereka percaya bahwa Jin Longwei telah membuat kesalahan dalam evaluasi mereka. Bagaimana Master Muda Yun Xiao bisa menjadi peringkat kuning kelas 8, tetapi Yiyun adalah peringkat 5 mistik? Celah ini terlalu besar.